Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, izinkan pagi ini di waktu yang singkat saya akan menyampaikan kisah singkat pula dari salah satu nabi atau rasul yang tersebut di dalam daftar 25 nabi urutan yang ke-5 setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan yang kelima adalah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Untuk memudahkan saja boleh diucapkan dengan nama Nabi Saleh, Soleh atau Saleh, untuk memudahkan saja. Aslinya Saleh. Nama Nabi Saleh diantaranya disebutkan di dalam Al-Quran bersamaan dengan Nabi Hud dan juga Fir'aun, yang ayatnya tadi saya baca ketika sholat subuh tadi. Dimulai dari kalimat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabus sahra bil wad. Jadi Nabi Saleh diutus Allah untuk memperbaiki kaum Thamud. Dengan Nabi pendahulunya Nabi Hud jaraknya 1000 tahun atau 10 abad. Jadi sangat wajar bila umatnya sudah meninggalkan ajaran-ajaran warisan dari ajaran Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Awalnya memang alim, soleh ketika masih ada nabinya. Tapi begitu Nabi wafat, diganti orang-orang alim, orang-orang soleh, ustadz, kiai, ulama, pendakwah. Tapi lama-lama ketika orang-orang baik ini meninggal, tidak ada yang memberikan pelajaran, tidak ada yang menuntun, maka mereka bingung. Dan akhirnya kembali kepada ajaran lama, ajaran nenek moyang mereka. Ini yang dilakukan oleh kaum Thamud, hampir persis dengan kaum sebelumnya, kaum 'Ad, di mana Allah mengutus Nabi Hud dari saudaranya sendiri. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh daerah dakwahnya di daerah Hadramaut, di antara negara Oman dan Yaman. Ketika masih mengidolakan tokoh-tokoh mereka, awalnya hanya membuat patung-patung biasa. Mungkin seperti kita, ada patung Diponegoro, ada patung Ki Hajar Dewantoro, ada patung Wahidin Sudirohusodo, bahkan mungkin sekarang ada patung presiden kita yang terbaru yang ada di IKN. Hanya untuk menghormati saja awalnya, tapi lama-lama diyakini mendatangkan kebaikan, mendatangkan keutamaan,
musibah, akhirnya menjadi sesembahan. Untuk itulah Allah mengirim Nabi yang kesekian kalinya, yaitu Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Nasibnya sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau mengangkat dirinya jadi nabi, atau diangkat oleh Allah kemudian disampaikan kepada umatnya, aku adalah utusan Allah, pasti umatnya bertanya, punya mukjizat apa? Karena memang syarat nabi harus punya mukjizat. Kalau tidak punya mukjizat, jangan ngaku-ngaku nabi. Jadi nanti kalau ada orang-orang ngaku nabi tidak punya mukjizat, pasti nabi KW 1000 mungkin. Harus punya mukjizat untuk menunjukkan dan membuktikan kenabiannya, meyakinkan dakwahnya, meyakinkan umatnya juga. Maka kaum Samud, umatnya Nabi Soleh juga minta mukjizat. Dan biasanya mukjizat yang diminta pasti mukjizat yang tidak mungkin. Memang tujuannya agar tidak beriman, memang seperti itu. Hal-hal yang tidak mungkin. Tapi bagi Allah sangat mudah sekali. Apa sih yang diminta kaum Samud? Kaum Samud minta kepada Nabi Soleh yang tidak mungkin. Apa mintanya? Ya Soleh, kalau memang kau Nabi, tunjukkan mukjizatmu. Kata Soleh, kamu minta apa? Aku minta, kata umatnya, batu yang besar ini bisa nggak melahirkan? Aneh kan? Yang bisa melahirkan ya binatang betina, kambing betina, domba betina, sapi betina. Ini minta batu ini melahirkan. Dan ngarani melahirnya apa? Onta. Bukan lahir batu atau tanah onta. Dan ontanya pun ngarani onta hamil tua. Dan nanti ketika lahir diikuti oleh onta yang kecil. Aneh kan? Ini nggak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Sihir manapun tidak akan mampu. Walaupun dibantu dengan jin dan para setan tidak akan mampu. Hanya Allah yang mampu. Maka atas izin Allah, Nabi Soleh memenuhi permintaannya. Langsung hari itu juga ada batu besar yang ada di depan umatnya tiba-tiba pecah, terbongkar, dan keluarlah onta betina yang sudah hamil tua, yang diikuti onta kecil seperti anaknya, persis seperti permintaannya. Nah terus bagaimana? Sama dengan umat-umat yang lain yang tadinya janji akan kembali menjadi orang beriman, kembali kepada ajaran ketuhanan dengan bukti yang sudah nyata, ada mukjizat, tentu ngeyel. Dikiranya sihir, ya nggak mau percaya sama saja. Maka kata Soleh, silakan terserah kalian. Sekarang ada aturan. Aturan itu adalah karena onta sudah lahir, maka gantian 1 hari onta ini dibiarkan minum sepuasnya. Kalian tidak boleh menghalangi sumur-sumur kalian. Dan sebagai imbalannya, setelah onta ini minum sepuasnya, kalian boleh memerah susunya. Besok paginya silakan kalian menikmati, mengambil air dari sumur kalian masing-masing. Besok paginya lagi, giliran ontanya lagi, dan seterusnya seperti itu. Maka hari itu giliran ontanya Nabi Soleh untuk menikmati sumur-sumur kalian. Begitu selesai minum sepuasnya, warga penduduk setempat boleh memerah susunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini juga mukjizat. Begitu susunya diperas, seperti keran memancar deras, dan 1 susu saja milik ontanya Nabi Soleh mampu diminum oleh 70.000 penduduk Samud ketika itu. Gratis Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ketika debat pilpres ada yang punya gagasan penduduk Indonesia minum susu gratis, terlambat. Nabi Soleh sudah memulainya dulu, minum susu onta gratis. Tapi dasar orang-orangnya ya, itu jelek, jelean,
setelah sekian lama 1 bulan minum susu terus padahal bergizi, jelek. Dan jelek ini Bapak Ibu, inilah ciri orang-orang Yahudi. Jadi saya juga curiga jangan-jangan orang-orang Yahudi yang sekarang itu turunan warisan dari orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi dulu dimulai dari suku Kan'an, Kan'aniyah, anaknya Nabi Nuh yang keempat, yang Rakil. Nabi Nuh kan punya 4 anak, Yafid, Sam, Ham, Yam. Yam ini bahasa Ibraninya Kan'an, punya umat namanya Kan'aniun. Itu awal mulanya orang-orang Yahudi dari situ. Jadi kalau di masa Nabi Soleh orang mulai jelek, apa-apa jelek, dan mungkin kita ada yang jelek, itu ada warisan gen orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang suka jelek. Nah, karena jelek, lalu berpikiran yang aneh-aneh. Bagaimana kalau onta ini kita musnahkan saja, kata kaum Samud. Karena kalau dimusnahkan, jelas Nabi Soleh tidak punya mukjizat lagi, kata orang Samud. Pikirannya begitu. Padahal orang nalar saja kan bisa, kalau ontanya disembelih pasti nggak ada susu lagi. Harusnya begitu pemikirannya, padahal gratis loh itu. Tapi karena pikiran jelek akhirnya diniatkan seperti itu. Apalagi ada 2 perempuan cantik yang ditaksir oleh 2 pemuda. Pemuda ini tidak tahu kalau 2 wanita ini adalah iblis yang menjelma menjadi wanita, minta dinikahi 2 pemuda, dan maharnya adalah kepala ontanya Nabi Soleh. Maka rencana disiapkan, mengumpulkan 9 pemuda, bagi-bagi tugas. Ada yang memburu, menangkap, mengikat, memegangi, menyembelih, membuang, dan terjadilah saat penyembelihan ontanya Nabi Soleh. Tentu saja Nabi Soleh sedih, campur was-was, jangan-jangan nanti Allah menimpakan musibah. Dan pasti karena onta itu juga milik ontanya Allah, onta mukjizat. Dan janjinya memang tidak boleh disentuh dengan keburukan. Artinya tidak boleh disembelih. Maka hadirin sekalian, Nabi Soleh pun mengingatkan, kenapa melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh aku, kata Nabi Soleh. Tidak sadar malah menantang. Silakan kalau datangkan musibah. Kalau engkau tidak bisa, kamu akan aku bunuh. Maka 9 orang ini pun merencanakan akan membunuh Nabi Soleh. Datang ke rumahnya mengendap-endap di malam hari. Tapi Allah tahu, maka dalam waktu sekejap Allah kirimkan petir yang sangat kencang, sangat deras, menyambar 9 pemuda ini dan semuanya mati. Orang-orang yang lain, penduduk yang lain juga penasaran. Jangan-jangan Soleh punya sihir, ontanya sudah disembelih masih bisa seperti itu. Nantang lagi supaya datangkan musibah. Maka Allah pun mengirimkan musibah yang terlebih dahulu menyelamatkan Nabi Soleh dulu untuk meninggalkan daerah kaum Samud. Padahal Bapak Ibu, kaum Samud ini kaum yang sangat hebat, badannya besar-besar seperti raksasa, tangannya subur, lahannya luas, dan punya keterampilan pandai mengukir gunung. Gunung saja bisa diukir, bisa dibuat jadi rumah-rumah, jadi istana, jadi gedung-gedung. IKN kalah itu. Keterampilannya itu, tetapi karena kesombongannya, bahkan ketika membangun menara yang sangat tinggi, menjulang ke langit, dia mengatakan umatnya, mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Dengan kesombongannya meremehkan Nabi Soleh kalau Tuhan tidak ada, karena dilihatnya di langit tidak ada Tuhan. Sampai pada puncak kesombongannya, akhirnya Allah menurunkan azab. Azabnya hampir sama dengan azab yang diturunkan kepada kaum Ad ketika Nabi Hud berdakwah, yaitu petir yang menyambar-nyambar selama 3 hari. 3 hari Bapak Ibu. Kalau Nabi Hud 7 hari, 7 malam, 8 hari. Ini cuma 3 hari, habis semuanya itu. Dan musnah kaum yang tadinya memiliki karakter yang tinggi, tapi musnah.
namanya hanya diabadikan saja di dalam Quran, di antaranya surat Al-Fajr, kaum Samud, ketika Nabi Soleh berdakwah di negeri itu. Bapak-Ibu sekalian, waktu yang singkat ini sedikit saya tambahkan bahwa ontanya Nabi Soleh adalah salah satu dari 5 binatang ajaib, binatang aneh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ada 5 binatang ajaib yang nanti di hari akhir akan muncul sebagai tanda datanya hari kiamat. Di antaranya adalah ontanya Nabi Soleh. Yang kedua, burung Al-Babil, burung yang Allah kirimkan ketika Mekah hendak diserang Abraha dengan pasukan gajahnya yang dipimpin oleh Gajah Mahmud. Itu jatuh berantakan, musnah seperti daun digigiti ular, matinya perlahan-lahan. Ajaibnya di mana burung Al-Babil ini? Ajaibnya Bapak Ibu sampai sekarang belum terbukti, nggak ada bekasnya burung Al-Babil seperti apa. Makanya ajaib ini di Quran ada, tapi sampai sekarang belum ada bekasnya, belum ditemukan. Kabarnya burung Al-Babil ini memiliki 3 cakar, dan setiap cakarnya mampu membawa batu dari neraka yang besarnya hanya 1 kelungsu kayak biji asem. Tapi ketika dilontarkan ke gajah, langsung merembet semuanya dan habis itu. Dan begitu batu ini jatuh di bumi, tidak ada bekasnya sampai sekarang. Kalau komet jatuh ada bekasnya, meteor jatuh ada bekasnya. Batu dari neraka ini yang dibawa oleh burung Al-Babil tidak ada bekasnya. Maka dikatakan ajaib ini. Ini burung Al-Babil. Yang kedua. Yang ketiga, ikan yang membawa Nabi Yunus. Konon ikan hiu, konon ikan paus, disebutkan ikan Nun yang membawa Nabi Yunus mengelilingi 7 samudra selama 40 hari. Sekarang juga misterius di mana ikannya. Kabarnya akan muncul ketika kiamat hendak datang. Ilmuwan baru saja menemukan dan menduga suaranya sudah mulai terdengar dari kedalaman 200 mil di bawah laut. Kalau ini sudah terdengar, pertanda kiamat sudah dekat. Ini hewan yang ketiga. Yang keempat, burung angkol. Burung angkol ini hidup di masa Nabi Hanzalah di pegunungan Fokok. Jadi dulu ada umat yang tinggalnya di pegunungan, dan di pegunungan itu hingga banyak burung besar, namanya burung angkol. Burung ini memiliki 4 sayap, masing-masing kanan 2, kiri 2, yang satu sayap besar, yang satu kiri. Saking besarnya burung ini, ketika terbang sayapnya menutupi matahari, maka selalu rindang, selalu redup suasananya, hampir tidak ada panas, saking besarnya. Tapi burung ini aman-aman saja, tidak nakal, karena yang dimakan oleh burung ini adalah bangkai-bangkai gajah, tidak makan yang lain. Tetapi pada suatu hari terjadi musibah di mana burung ini makan anak-anak kecil. Penduduk yang tinggal di situ anak-anaknya hilang semua. Maka warganya minta tolong kepada Nabi Hanzalah untuk mendoakan agar burung ini semuanya musnah. Maka Nabi Hanzalah memenuhi permintaan dan berdoa kepada Allah, Allah musnahkan. Sampai sekarang tidak lagi di dalam daftar burung, tidak ada nama burung bernama angkol. Kabarnya akan datang lagi ketika menjelang hari kiamat. Dan satu lagi binatang yang misterius adalah binatang berupa burung. Burung besar, bulunya lebat, warnanya hitam, yang saking lebatnya tidak bisa dibedakan mana mukanya, mana wajahnya, mana belakangnya. Burung ini ditemukan oleh sahabat Nabi. Sahabat ini dulu nakoda kapal non-muslim. Ketika berlayar dengan 8 ABK, kapalnya terhempas,
dan jatuh di suatu pulau. Ketika bangun, tiba-tiba di depannya ada burungnya. Maka lari nakoda ini, namanya At-Tamim Ad-Dahri, non-muslim dulu, seorang nakoda kapal. Karena lari, dikejar oleh burung ini, dan burung ini tiba-tiba sudah ada di depannya Tamim Ad-Dahri. Dan burung ini bisa bicara. Apa yang dikatakan burung ini? Ya Tamim Ad-Dahri. Tahu namanya juga burung ini, tahu namanya nakoda. Apakah kamu sudah tahu? Tentu saja belum. Kamu sedang ditunggu orang di balik bukit sana, di hutan. Kaget Tamim, maka dicarilah bukit itu dan ketemu kalau di dalamnya, di bukit itu ada seorang laki-laki gembel yang tangannya sedang diikat, kakinya juga diikat, terbelenggu dengan lehernya. Begitu Tamim Ad-Dahri mendekati orang gembel itu, orang ini berkata, "Ya Tamim Ad-Dahri, apakah Muhammad sudah datang?" Kaget, oh jelas Muhammad sudah datang. Muhammad orang Arab. Lalu tertawa orang gembel ini. "Kalau begitu kiamat hampir datang," kata orang gembel ini. "Siapa kalian?" Orang gembel ini mengatakan, "Akulah Dajjal." Bapak Ibu, hadis ini sahih. Jadi kalau ada orang cerita Dajjal itu raksasa, matanya satu, seperti gunung, seperti samudra, itu hanya cerita. Hadis yang sahih, Dajjal itu manusia biasa. Orangnya kecil, gembel, cuma pakai celana pendek. Tetapi kekuatan sihirnya luar biasa. Ini yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dahri setelah selamat dari musibah kapalnya terhembas, kembali kepada Nabi, cerita, dan Nabi mengatakan, benar, itulah Dajjal. Nah, burung tadi yang mengabarkan, kalau sudah mengabarkan berarti kiamat akan segera datang. Nah, demikian Bapak Ibu tentang kiamat, insya Allah kapan-kapan akan kami sampaikan. Ini tanda 5 binatang misterius yang disebutkan di dalam Quran yang akan muncul kembali ketika kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi